Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik yang ada di Laravel ini aku udah bikinin playlistnya, jadi bukan cuma satu video ini aja. Buat kalian yang baru join video aku dan belum tahu apa sih nama playlistnya, gampang aja. Kalian cari aja di YouTube, buka browser kalian ya, buka YouTube, cari channel yang namanya Cara Fajar, terus cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Buat sekarang baru ada 8 video aja, yang nantinya bakal bertambah terus-terusan. Jadi tungguin aja playlist ini kalau kalian tertarik sama tips dan trik Laravel. Terus karena ini pembahasan tentang tips dan trik yang ada di Laravel, aku nggak ngebahas Laravel dari awal. Jadi kalau kalian pengen ngikutin playlist ini, kalian wajib banget ngerti tentang dasar-dasar Laravel. Nggak usah khawatir lagi kalau kalian belum pernah menggunakan Laravel atau nggak tahu dasar-dasar Laravel. Aku udah bikinin playlistnya juga. Sama di channel aku, di channel Cara Fajar, cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Di sini udah ada 26 video yang ngebahas tentang dasar-dasar Laravel, mulai dari cara install Laravel sampai video ke-26 adalah pembahasan tentang middleware. Jadi kalau kalian belum ngerti atau belum tahu tentang dasar Laravel, boleh nonton playlist ini. Oke, itu aja yang mau aku kasih tahu. Kalian wajib pelajarin dasar Laravel kalau mau ngikutin playlist tips dan trik tentang Laravel. Terus juga kalau kalian tertarik dengan Laravel, aku juga punya 2 playlist lain yang membahas tentang Laravel. Yang pertama ini playlist latihan membuat project menggunakan Laravel ya, judul playlistnya membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Jadi kalian bisa nonton playlist ini kalau mau latihan bikin project menggunakan Laravel, bikin sebuah project gitu ya. Terus satu lagi kalau kalian pengen ngebikin REST API pakai Laravel, aku juga udah bikinin tutorialnya, playlistnya ada 7 video di dalam playlist ini, jadi bisa kalian tonton aja langsung. Oke, kayak gitu aja yang mau aku kasih tahu. Jadi kita kembali ke topik pembicaraan di video kali ini. Aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel, dan lebih tepatnya di video kali ini aku bakal ngebagiin tips dan trik menggunakan third party untuk membuat ini ya, apa namanya, sistem atau membuat project yang di dalamnya ada multi user, multi role, dan multi permission. Intinya kayak begitulah. Jadi yang mau aku bahas itu ada yang namanya SPT role permission. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Silakan kalian bikin project Laravel baru, install Laravel project ya maksudnya. Terus kalian terserah mau namain project yang kalian install itu namanya apa. Kalau aku kasih nama role desk permission. Kalau udah bikin project dan hasilnya udah bisa kalian buka di text editor kalian, silakan buka file.env, kita bakal setup di sini. Yang kita setup sih sedikit aja, cuman database-nya aja. Di sini aku bakal rename nama database-nya sesuai dengan nama database yang bakal aku bikin di php-admin. Aku kasih nama role desk permission aja. Terus untuk username dan password punya aku root dan passwordnya kosong. Ini sesuaiin aja ya, kalau sesuaiin aja sama setup yang kalian lakukan ketika kalian install localhost. Oke, kalau udah aku copy aja di sini, terus kalian buka php-admin, terus klik new untuk membuat database baru, paste aja atau kalian ketikin sesuai yang kalian tulis di DB database di project kalian. Oke, di sini aku udah kasih role permission, create, dan udah jadi database-nya. Untuk sekarang kayaknya udah oke di sini. Terus kita bakal nyoba apakah project Laravel kita ini udah keinstall dengan baik dan benar dengan cara buka terminal, new terminal, jalanin command php artisan serve. Oke, tungguin sebentar. Terus kalau udah langsung aja buka 127.0.0.1 portnya 8000, enter. Nah, kalau udah kayak gini tampilannya, itu berarti Laravel kita udah keinstall dengan benar. Silakan kalian ikutin step yang aku lakukan tadi, mulai dari install project Laravel baru sampai munculin halaman kayak begini untuk meyakinkan kalian apakah project Laravel kalian udah keinstall dengan benar. Ini dia halaman website dari SPT Laravel Permission, atau biasa aku sebut sih Laravel SPT Role Permission. Kalian bisa mengakses halaman website ini di URL spty.be/doc/laravel permission/v5/introduction.
Jadi ini V5 ya, berarti udah versi 5 untuk SPTY yang ini. Aku mau ngebahas sedikit aja teori tentang role permission SPTY ini. Semoga kalian ngerti dengan pembahasan aku yang sedikit ini. Jadi apa sih role permission SPTY itu? Jadi bisa dibilang kayak bantuan untuk membuat middleware lah gitu. Kalian ingat ya pembahasan tentang middleware yang udah pernah aku bikin di tutorial Laravel dasar? Kan middleware itu fungsinya kayak pembatas gitu. Kita bisa ngebatasin siapa aja yang bisa menggunakan fitur create data misalnya. Siapa aja yang bisa ngupdate data. Itu gunanya middleware. Nah, untuk Laravel SPTY role permission ini, kita bisa bikin middleware kayak gitu juga dengan lebih mudah lagi. Kelebihannya juga dengan menggunakan Laravel SPTY role permission ini, kita bisa bikin fitur multi role dan multi permission serta multi user, tapi lebih ditekankan ke multi permission sama multi role sih untuk ini. Oke, kayak gitu aja ya yang aku bahas teorinya sedikit. Terus aku mau ngeliatin juga contohnya kayak mana sih untuk middleware Laravel permission. Jadi kan tadi aku bilang ya Laravel permission, jadi role permission, Laravel role permission. Jadi di sini kita untuk model kita bisa kasih roles dan bisa kasih permission untuk tiap model, atau juga setiap role juga bisa punya permission. Itu nanti bakal kita bahas pas prakteknya, mungkin bisa lebih jelas. Nah, aku bakal ngeliatin aja deh contohnya gimana sih penggunaan middleware ketika kita menggunakan role permission. Ada di mana ya, aku lihat tadi. Nah, contohnya ini. Di sini kita bisa inilah ya, di blade directives atau di file blade kita bisa kayak gini. Ini edit artikel, ini nama sebuah permission yang kita buat misalnya. Jadi mungkin di sini ada table, bukan table ya, ada button untuk edit artikel. Nah, ketika kita bikin add can edit article, cuman user yang punya permission untuk mengedit artikel yang bisa muncul button yang ada di dalam can ini. Kalau nggak punya permission edit artikel, dia nggak bisa muncul. Itu contoh yang di blade directive. Terus ini juga, nih kita bisa pakai can untuk ini menggunakan get ya dia. Kalian boleh baca sendiri tentang Laravel get nih, bisa klik di sini. Jadi di sini bisa ngakses nih, apakah si user bisa edit artikel. Nah, kalau bisa, mungkin kita bisa bikin dia bisa menggunakan fitur edit artikel tanpa kita harus tendang ke halaman 404 atau ke manapun yang kita inginkan. Terus aku mau ngeliatin basic usage. Di sini kalau nggak salah. Sebentar ya, ini kenapa lelet. Nah, di sini kalian bisa lihat mana ya. Bukan di sini. Direct permission contohnya mungkin. Nah, ini dia. Nah, you can check if a user has a permission. Ini contoh penggunaan kita bisa menggunakan di middleware. Jika si user punya permission untuk edit artikel, kita bisa bikin di middleware kita. Oke, user ini bisa edit artikel. Kalau dia nggak punya edit artikel, kita bisa tendang ke manapun yang kita mau, misalnya ke halaman 404 atau ke mana, terserah kita. Terus kayak gitu sih kurang lebih. Mungkin bakal lebih jelas nanti pas kita prakteknya ya, kita cobain aja fitur-fitur yang ada di SPTY role permission. Untuk sekarang kita bakal coba install third party ini ke dalam project Laravel kita. Balik lagi nih ke prerequisite-nya dulu sebelum kita install. Jadi prerequisite yaitu kurang lebih syarat-syarat kalau kita mau install third party ini atau package ini. Oke, untuk Laravel untuk versi Laravel yang bisa menggunakan versi 5 ini adalah versi Laravel dengan versi ke-6 atau lebih tinggi. Jadi di bawah 6 kayaknya nggak bisa deh pakai V5. Tadi ada aku baca-baca untuk versi 6 ke bawah pakai SPTY berapa ya, aku lupa. Nah, ini dia. Jika kalian menggunakan Laravel versi 5.8, kalian pakai versi yang 3.17.0 ini. Kalau kalian menggunakan Laravel versi 6 ke atas, kalian bisa menggunakan versi 5 yang ini. Nah, kita bakal pakai yang versi 5 ya, karena kita install Laravel yang versi 9. Ini dia, versi 9.44. Oke, cara installnya gampang banget. Tinggal jalanin
Composer require SPT bla 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 bla. Oke, copy aja, buka project kita tadi, buka terminal, new terminal, dan pastein aja komennya. Oke, kita tungguin sampai berhasil keinstall SPT Laravel permission. Tungguin, ini dia lagi downloading. Versinya 5.7.0 dan udah done semua dan nggak ada yang error. Sekarang kita mau ngeliat apakah benar udah keinstall dengan benar. Kita bisa buka file composer.json. Kita lihat di require, ini dia require SPT Laravel permission versi 5.7. Itu berarti kita udah berhasil install SPT Laravel permission ini di dalam project kita. Seharusnya udah kayak begitu. Terus optional, the service kayaknya ini nggak perlu karena namanya optional ya. Kalian kalau mau pakai, kayaknya nggak perlu deh. Kita nggak usah dulu lah ya. Kalau misalnya ada error, nanti aku bakal baca-baca apakah wajib apa enggak. Kalau sesuai kata-katanya optional, berarti kan nggak wajib ya. Terus you should publish the migration and the config permission, bla 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 bla. Should ini artinya apa ya? Haruskah? Aduh, aku kurang kurang yakin nih. You should, yaudah karena disaranin should, yaudah kita coba aja ya. Kita publish ini, kita copy dan kita paste di terminal tadi. Paste, enter, tungguin, copying, bla bla bla. Nah, itu permission database migration. Berarti kita bisa lihat di sini dia. Database, role permission, database migration. Oh, rupanya kita dibikinin. Oh, oke. Sorry teman-teman. Sure. Aduh, kepencet apa tadi. Jadi sure ini wajib ya kayaknya. Karena kita dibikinin file migration untuk membuat table-table. Jadi, mungkin aku lupa kasih tahu tadi. Untuk SPT role permission ini kita bakal dibikinin table-table. Di mana table-tablenya itu adalah role, permission, model has role, model has permission, dan lain-lain. Mungkin nanti bakal aku gambarin di sini ya konsep-konsepnya. Terus balik lagi, kita udah bukan install ya, kita udah create file migration-nya. Ini dia hasilnya dengan menggunakan komen ini. Berarti kalian harus juga jalanin komen ini. If you are using UUID, nah ini juga baru kita bahas kemarin nih. Jika kalian menggunakan UUID untuk database kalian, table kalian, ada tambahan lagi nih setting-settingnya. Tapi aku nggak pakai UUID, jadi aku nggak mau pikirin pusing-pusing, jadi aku bakal skip ini karena aku nggak pakai UUID. Terus apalagi clear your config cache. Oke, disuruh clear, kita copy aja, kita paste lagi di terminal kita, udah. Terus kita copy juga yang bawahnya, kita clear config-nya, paste, enter, udah selesai. Run the migration. Oke, karena kita udah dibikinin file migration untuk membuat table, kita tinggal jalanin PHP artisan migrate. Tapi kita lihat dulu, ada nggak sih table user yang mau kita ubah? Untuk user yang mau kita ubah kayaknya nggak perlu ya, biarin aja kayak gini. Oke, sekarang langsung aja jalanin komen PHP artisan migrate di terminal. Oke, preparing database, diinstalin semua, tungguin, ini belum done, ini untuk create permission table. Nah, dan oke, sekarang kita coba. Di database yang kita bikin masih kosong tadi ya. Aku refresh dan kita udah punya beberapa table. Yang perlu kita perhatikan karena kita mau fokus ke SPT role permission ini adalah table user. Ini dia, table roles, table permissions, table model has roles, table model has permissions, dan table role has permission. Jadi ada beberapa table nih yang perlu kita perhatikan. Gak usah pusing-pusing dulu, nanti aku bahas di sini nanti ya, sabar. Jadi kita selesaiin dulu nginstall SPT-nya ini. Dan add necessary trait. Oke, kita disuruh nambahin trait untuk user model kita. Nah, untuk user model trait yang wajib adalah, bentar, kita harus pakai aduh, lelet banget ya. Nah, kita harus use has role di model user kita. Kalian copy aja user has roles ini, copy dan pindah ke file app models terus user PHP. Di sini kita bikin yang namanya
use has role. Nah, ini udah ada use, jadi kita di sini aja spasi has, copy paste aja, takut salah ngetik. Paste. Nah, has role ini yang perlu kalian tambahin di file model user kalian, has roles. Terus udah sih kayak begitu aja. Jadi silakan kalian ikutin step by step yang aku lakuin tadi sampai nambahin ini di has roles di model. Terus juga kalian pastiin table-table kalian udah kebikin di database yang udah kita bikin tadi. Di mana table yang perlu kalian perhatiin wajib ada adalah table mana tadi? Users, table rows, table permissions, model has roles, model has permission, dan role has permission. Jadi kalau kalian ada table yang kurang yang aku sebutin tadi, berarti kalian benerin dulu, kalian wajib punya table yang aku sebutin tadi kalau mau menggunakan SPTY Laravel permission. Ini aku gambarin secara singkat ya, secara ringkas aja konsep cara kerja Laravel SPTY role permission. Semoga kalian ngerti dengan apa yang aku jelasin di sini. Nah, tadi yang aku bilang kalian wajib memperhatikan table-table yang aku sebutin tadi kalau kalian udah install Laravel SPTY role permission. Itu karena wajib banget ada table-table itu. Di sini aku bakal jelasin table yang bakal kebikin ketika kita install. Yang pertama user, sebenarnya ini tanpa install Laravel permission pun udah ada table users. Terus abis users tadi ada table roles. Terus ada table permissions. Terus ada table, mana ya, aku nyontek dulu. Model has roles. Inilah has roles. Terus ada table model has permissions ya, aduh salah. Model has permissions ya, pakai S. Model has permissions, terus ada lagi model role, model has permission, yang terakhir role has permission. Nah, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 6 table ini, table yang utama adalah user, roles, dan permission. Selanjutnya 6 table lainnya adalah table pivot, yang mana merupakan table join dari table-table ini. Jadi aku bakal susun ya, supaya kalian lebih enak lihatnya. Kita ada table users, ada table rows, ada table permissions. Nah, terus kita punya model has roles, aku taruh sini aja, sini, ya sini. Terus kita punya model has permissions, taruh sini. Terus kita punya table role has permission. Jadi kalau aku gambarin adalah seperti ini. Model has roles yaitu gabungan antara table user dan table user dan table roles. Terus model has permission ini gabungan antara table users dan table permission. Table role has permission ini gabungan dari role dan permission. Jadi hubungan antara table-table yang kebikin kayak gini. Jadi kalian perhatiin dulu, pahamin dulu hubungan tablenya adalah seperti. Nah, terus dari table ini kita Laravel SPTY permission ini atau role permission ini punya konsep untuk membuat middleware, untuk membuat pengecekan di middleware. Contohnya, kita punya fitur create postingan kayak gitu ya. Nah, untuk create postingan kita misalnya bikin middleware atau pembatas. Siapa aja sih yang bisa bikin postingan? Nah, dengan menggunakan Laravel role permission ini kita bisa bikin peraturan. Apakah kita mau ngecek yang bisa create postingan itu orang-orang yang punya role author aja atau orang-orang yang punya permission untuk create postingan. Nah, ini fleksibel banget kalau kita menggunakan Laravel SPTY role permission ini. Aku contohin aja, create postingan misalnya. Kita diminta sama klien kita, tolong bikinin fitur create postingan, tapi
yang bisa bikin postingan atau bisa create postingan itu adalah user yang merupakan author. Nah, kita tahu kalau kayak gini kan berarti klien kita minta bikinin role author, di mana setiap user itu bisa menjadi author, atau setiap user itu bisa ada pilihannya sih, apakah user ini author atau role lain. Kalau author dia bisa create postingan. Itu misalnya syarat yang pertama. Nah, kalau misalnya klien minta orang yang create postingan wajib author, kita bisa menggunakan ini, yaitu aku nggak ketikin persis banget sama codingan ya, yang kayak hash roles atau apa, aku lupa. Aku kayak konsepnya aja di sini, kalian pahamin aja. Jadi kita bisa bikin di middleware-nya user hash role sama dengan author. Nah, jika kita melakukan pengecekan user hash role author, jika user yang lagi login bukan author, maka user tersebut nggak bisa create postingan. Nah, terus kita coba jika user aku ulangin ya, jika user yang lagi login sama dengan editor misalnya. Nah, dilakukan pengecekan apakah ini editor yang lagi login dan ini middleware-nya. Apakah user yang lagi login adalah author? Jika author, boleh create postingan. Jika bukan author, maka nggak boleh create postingan. Kayak mana sih? Ini gini. Nah, dicek apakah user yang lagi login role-nya author. Jika author bisa create postingan. Jika bukan, maka nggak bisa create postingan. Nah, dilihat kan kita project kita atau aplikasi kita bisa ngenalin user yang lagi login. Role-nya apa. Nah, dilakukan pengecekan ke sini. Oh, ternyata dia editor, bukan author. Ya udah, nggak bisa menggunakan fitur create postingan. Itu syarat middleware yang bisa kita gunakan kalau kita menggunakan user hash role author. Terus aku hapus. Gimana cara hapus ya? Ini kah? Oh iya, gini. Nah, terus kalau misalnya klien kita minta middleware atau minta peraturan atau bikin rule yang create postingan cuman orang-orang yang dipilih yang bisa create postingan aja. Nah, bisa juga kayak gitu karena fleksibel. Di sini dilakukan pengecekan user has permission sama dengan create postingan. Nah, dicobalah ada login user namanya misalnya Tony. Nah, Tony ini ternyata dia punya permission. Salah satunya adalah create postingan. Nah, ketika login si Tony, terus si Tony mau mencoba create postingan, berarti kan menggunakan fitur create postingan. Sebelum dibolehin bikin postingan, dicek dulu melalui middleware. Apakah si Tony ini punya permission, ini dia. Apakah si Tony ini punya permission yang namanya create postingan? Nah, dicek nih. Oh, ternyata si Tony punya permission create postingan. Berarti si Tony bisa create postingan. Seandainya ada pengetesan lain, ternyata yang lagi login adalah Ani. Nah, Ani ini nggak punya permission create postingan. Ternyata si Ani ini seorang editor, yang mana dia cuma punya edit postingan. Dia mau coba-coba nih si Ani. Aku mau coba create postingan lah. Dicek lah sama si middleware. Apakah si Ani punya punya permission untuk create postingan? Ternyata pas dicek, oh dia cuma bisa edit postingan, nggak bisa create postingan. Ya udah, berarti nggak bisa pakai fitur create postingan. Nah, itu yang kedua ya. Tadi kan dicek apakah punya role sebagai author. Yang kedua, apakah yang lagi login punya permission untuk create postingan. Nah, ternyata ada lagi yang ketiga. Ini sama sih sebenarnya konsepnya, cuman lebih ke bukan ke usernya, tapi dilihat role-nya. Kayak gini, ini lebih luas lagi. Orang yang punya, middleware-nya adalah
kita bikin syarat atau klien mau bikin rule adalah orang yang bisa create postingan adalah roles yang has permission create postingan. Benar. Nah, kayak gini. Nah, kita juga bisa, ini lebih luas lagi ya, role has permission. Kan kita tahu user bisa punya role atau bisa punya lebih dari satu role. Ingat, multiple roles, multiple permission. Nah, kita anggap si Tony. Terus kita anggap lagi si Ani tadi. Ternyata si Tony ini role-nya adalah seorang moderator, anggaplah moderator gitu. Nah, di aplikasi kita set, ternyata si moderator ini punya permission untuk create, jadi ini ya, sebentar aku pindahin dulu biar, undo nggak bisa ya. Aku select, pindahin sini, kita biar lebih luas. Nah, ternyata seorang moderator dibikin punya rule, moderator punya permission untuk create dan edit postingan. Jadi punya 2 permission ya. Nah, terus si Ani ini ternyata dia adalah seorang editor. Nah, editor ini permissionnya cuman edit postingan aja. Nah, ketika si Tony lagi login, aku bakal bikin kayak begini. Si Tony lagi login dan dia mau create postingan. Diceklah sama sistem kita. Apakah si Tony ini punya role yang mana role itu punya permission untuk create postingan. Nah, dilihat. Ternyata si Tony adalah seorang moderator role-nya. Dan ternyata moderator itu, role moderator punya permission untuk create postingan, punya edit postingan, mungkin juga bisa nanti punya permission untuk delete postingan. Nah, dicek aja. Apakah punya create postingan? Dilihat, oh punya create postingan. Dicek di sini, ternyata si Tony punya create postingan, permission create postingan. Karena si Tony ini punya create postingan, walaupun dia moderator banyak permissionnya, dia tetap bisa create postingan. Yang penting si Tony yang mana role yang moderator punya permission untuk create postingan. Ini agak berbelit-belit ya, soalnya emang agak ribet, perlu pemahaman yang lebih untuk role permission ini. Jadi semoga kalian ngerti. Jadi balik lagi, Tony seorang moderator, dia punya permission untuk create postingan. Dicek role-nya punya permission create postingan nggak? Oh, ternyata si Tony punya role moderator yang mana bisa create postingan. Jadi bisa create postingan. Oke, terus aku hapus. Kita coba cek untuk si Ani. Nah, si Ani ini seorang editor kayak tadi ya. Dicek apakah si Ani ini punya role yang mana role-nya itu bisa create postingan. Kita cek. Si Ani adalah seorang editor. Nah, ternyata editor punya permission untuk edit postingan aja. Dicek. Oh, role editor has permission create postingan nggak? Ternyata kalau dicek, permissionnya cuma edit postingan. Berarti nggak dong, nggak cocok. Karena nggak cocok, nggak masuk ke middleware, nggak lolos middleware-nya, berarti nggak boleh create postingan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada 3 cara untuk pengaplikasian middleware-nya, yaitu user has role. Terus yang kedua, user has permission. Terus yang ketiga, role has permission. Nah, jadi kalian terserah mau menggunakan metode yang mana. Metode 1 kah, 2 kah, 3 kah, bebas. Tergantung fitur kalian, tergantung rule project kalian. Jadi kayak gitu. Jadi ada 3 ini yang perlu kalian pahamin cara penggunaannya. Ini kayaknya cuma 3 deh, tapi aku nggak tahu ya, mungkin ada lebih.
Kayaknya 3 cuman, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada lebih ya udah kita bahas nanti. Nah, tenang aja. Jadi sekali lagi silakan kalian pahamin yang aku jelasin tadi ini semua. Kalau misalnya nggak paham, ulangin lagi apa yang aku jelasin karena untuk konsep penggunaan ini wajib banget kalian kuasain. Kalau nggak kalian kuasain, kalian bakal bingung menggunakan Spetie ini. Di sini aku udah coba coret-coret data yang bakal ada di database kita, di mana ada table user, role permission, role has permission, what has role yang udah keisi. Nah, di sini isinya masing-masing bisa kalian lihat ya. Untuk user ada Tony, Andy, Ben, role author, editor, moderator, dan lain-lain. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Di sini biar cepat, kita bakal inputin data ini langsung ke database aja lewat phpMyAdmin ya. Oke, langsung aja biar cepat kita bakal isi yang user dulu. Sorry, bukan import tapi insert. Kita mau kasih nama si Tony dulu. Tony, terus emailnya tony@email.com. Terus passwordnya cuman 3 ini aja ya, yang not null, jadi wajib diisi. Passwordnya ya kita pakai php_passwordhash.com aja. Aku nge-bcrypt rahasia yang mana hasilnya jadi kayak gini. Copy aja dan isi ke sini passwordnya. Terus data yang kedua adalah Tony udah, sekarang si Andy. Untuk Andy mana dia? Di sini kita bikin Andy. Emailnya adalah andy@email.com. Terus passwordnya ini. Terus yang ketiga datanya adalah si Ben. Ben itu kita isi aja Ben at dia email ben@email.com, terus passwordnya sama. Oke, udah semua, kita go in aja dan data user kita udah ada di sini, Tony, Andy, Ben, dan passwordnya udah ada, emailnya juga ada. Terus kita bakal isi yang roles ya. Ke table roles kita bakal insert di sini. Yang pertama adalah author, editor, moderator. Author. Nah, guard name-nya ini web aja kita bikin karena kita bukan API ya. Kita bikin aja web, nggak masalah. Terus di sini yang kedua adalah author, editor. Ini juga sama web. Terus yang ketiga kita tambahin namanya moderator. Terus guard name-nya web juga. Nah, terus kita go in aja dan table rules kita udah keisi. Selanjutnya permission. Nah, table permission ini kita isi juga. Untuk permission kita insert. Nah, di sini name-nya yang pertama adalah create article. Create article. Terus guard name-nya web dan udah. Terus edit article, kita bikin lagi edit article. Di sini web. Yang ketiga kita tambahin lagi delete article. Delete artikel, ini web, dan go aja. Oke, data permission pun udah keisi. Jadi table-table yang intinya ya, bukan yang table pivot, udah keisi semua. Dimana user ada 3 data, rules ada 3 data, dan permission juga udah ada 3 data. Jadi silakan kalian ikutin dulu mirip kayak aku biar nggak bingung nanti kok beda, kok punya aku nggak jalan, kok punya ini jalan, tutorial jalan. Nah, jadi silakan samain dulu kayak gini. Kalau kalian lihat di sini aku punya table yang namanya role has permission, terus role-nya adalah author, permission-nya bisa create article, editor bisa edit artikel, moderator bisa create, edit, dan delete artikel. Nah, ini kalau kalian lihat mungkin aneh karena masa author cuma bisa create artikel aja, masa author nggak bisa ngedit artikel dia, ngedelete artikel dia. Biarin aja karena ini cuman fungsinya buat tutorial kita aja, jadi tolong dipahamin aja ya. Kalau kita bikin author cuma bisa create, editor cuma bisa edit, dan moderator bisa semua. Jadi pahamin aja, nggak usah diambil pusing. Oke, sekarang kita bakal lihat role has permission. Kita memberikan data permission ke role. Jadi role akan punya permission apa aja. Di sini contohnya author punya create article dan lain-lain. Nah, ini gimana cara bikinnya? Sorry, gampang aja, udah dibikinin kok di tutorial atau di website Spetie-nya. Di sini kalian bisa lihat sendiri nih. Role give permission to, yang mana artinya
role yang kita pilih akan kita berikan permissionnya apa. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba aja langsung ya. Kita bakal bikin root get. Nah, teman-teman, karena kita bukan API, kita web, kita nggak bisa ini ya. Kita kalau mau post pun harus ngirim data gitu kan lewat form. Aku nggak mau bikin form, aku nggak mau bikin tampilan kayak gini, aku nggak mau. Karena bakal banyak banget makan waktu, jadi tolong pahamin aja maksud aku apa dan aku ngapain di dalamnya, karena seharusnya sih kalian udah paham apa yang aku lakukan di codingan aku ini, karena ini udah bukan dasar lagi. Dan kayak yang di awal aku bilang, untuk mengikuti video ini kalian harus udah paham Laravel dasar. Harusnya kalau paham Laravel dasar, paham juga apa yang aku ketikin di sini. Oke, yang aku bilang, aku nggak mau bikin tampilan, nggak mau bikin form, jadi nggak mungkin aku bikin metodenya adalah post, jadi aku ganti get aja. Sebenarnya salah ya, karena secara apa ya, secara aturan atau secara apa sih namanya, lupa, pokoknya secara aturan kalau kita mau create data, kita metodenya harus post kan, nggak bisa get. Nah, sekali lagi karena aku nggak mau bikin form, nggak mau tampilan, jadi nggak bisa bikin form, nggak mau bikin form, jadi nggak bisa pakai metode post, jadi langsung aja aku ganti jadi get. Sebenarnya harusnya post. Oke, kayak gitu yang harus kalian pahamin. Oke, aku bakal bikin get. Aku bikin sebuah roots baru. Di sini kan kita tujuannya mau mengassign permission ke role. Kita bikin aja give lah ya. Give permission to role. Nah, kayak gitu aja. Mau bikin function di sini. Dah, gampang banget. Nah, sekarang kita tinggal kasih, kan konsepnya kayak gini nih. Konsepnya adalah kita cari dulu role apa yang mau kita kasih permission, yang permissionnya itu namanya apa. Permissionnya apa maksudnya. Ya udah, gampang aja. Kita udah punya data role nih. Dan kita juga udah punya data permission. Ya udah, tinggal pilih aja. Lihat, kita mau bikin role author, cuman bisa punya permission create article. Ya udah, kita cari role nih, role author. Nah, kita kan bisa ngedapetin role author. $role sama dengan role, panggil, klik kanan import class yang models, terus kita panggil find or file. Ini cuman cara cepat aja ya teman-teman. Kalian seharusnya tahulah gimana cara mendapatkan data, misalnya dari inputan form select box kan. Kalian tahulah ya, select box itu bisa milih role. Contohnya milih role, misalnya kalian sebagai admin mau milih, oh aku mau pilih author, dipilih dari select box author, terus di select box lagi pilih permissionnya apa, kayak gitu kira-kira. Karena kita mau cuman ngebahas inti dari role permission, jadi aku bakal nentuin aja role-nya adalah ini, permissionnya adalah ini. Ya udah, role ini bakal dikasih permission ini. Dah, selesai kayak gitu. Oke, find or file aku mau kan author, yaitu 1. Udah selesai. Jadi ini $role ini hasilnya adalah author kayak gitu. Terus aku bakal bikin lagi permission. $permission yang mau aku assign ke role adalah sama dengan permission, klik kanan import class yang models, terus aku bakal bikin find or file sama yang kayak aku bahas tadi ya. Aku langsung aja, kita kan mau ngasih role author punya create article. Ya udah, kita lihat permission create article itu ID-nya berapa, ID-nya 1. Ya udah, find or file 1 hasilnya, maka ini adalah create article. Oke, udah selesai kayak gini. Ya udah, kita tinggal kasih aja $role, apa tadi aku lupa, give permission to, jangan lupa panah, give permission to, kita panggil apa yang mau kita kasih ke role tersebut. Oke, selesai, save. Ini udah nggak error seharusnya. Oh, ada yang error, ini lupa titik komanya. Save. Nah, seharusnya author bakal punya permission create article di table role has permission ini. Oke, kita coba aja. Aku kan bikin roots-nya ini, jadi kita bakal akses langsung dari browser. Give permission to role, enter. Lihat, nggak ada error nih, berarti seharusnya udah berjalan. Kita coba, kita buktikan. Role has permission, aku refresh tabelnya. Lihat, permission ID 1, create article, role ID-nya adalah author. Jadi dengan begini udah terbukti nih,
author punya permission create article sesuai yang kita bikin di sini. $roll give permission to apa permissionnya. Oke, itu untuk author. Sekarang kita kasih untuk editor edit artikel. Untuk user editor ID-nya adalah 2. Ya udah kita ganti di sini 2, hasilnya adalah editor. Terus untuk permission juga kita lihat table permission lagi, kita edit artikel ID-nya 2, ini juga kita ganti jadi 2. Ini juga hasilnya jadi edit artikel. Seharusnya editor punya permission edit artikel. Ya udah, ini udah selesai, save. Kita akses lagi untuk menjalankan codingan ini, kita refresh aja. Nggak ada error, seharusnya ini bakal bertambah nih role has permission kita. Nah, lihat untuk permission ID ini edit artikel 2 dan role ID-nya 2 juga editor. Jadi udah dapet nih si editor punya permission untuk edit artikel. Oke, sekarang kita lihat lagi. Untuk moderator dia bisa create, edit, delete artikel. Ternyata role moderator bisa 3 ini. Ya udah gampang aja sih. Kita cari di table user. Moderator kita bukan user tapi roles. Di table roles ID-nya adalah 3 untuk moderator. Ya udah kita ganti event or file 3, ini hasilnya pasti jadi moderator. Terus permissionnya kita cari. Nah, untuk permissionnya, table permission, kita lihat yang diinginkan adalah create, edit, delete artikel. Untuk create itu 1, edit 2, dan delete 3. Ya udah gimana caranya supaya bisa tambah 3? Assign 3 sekaligus? Itu gampang. Kita jadi permission 1 sama dengan ini 1, terus permission 2 sama dengan ini 2, dan permission 3 sama dengan find or file 3. Di sini create artikel, edit artikel, dan delete artikel. Nah, sekarang gimana cara ngasih permissionnya ke si moderator ini dengan 3 ini? Nah, gampang aja. Kalau kalian punya lebih dari 1 permission, kalian bisa kasih array di sini. Kurung siku, $permission 1, $permission 2, $permission 3. Dah, save. Sebelum aku refresh di sini, kita lihat dulu datanya di role has permission. Di role has permission, data kita cuma ada 2. Seharusnya kalau berhasil, codingan ini bakal nambah 3 lagi. Oke, kita coba refresh ini. Nggak ada error. Sekarang kita refresh juga table role has permission. Lihat, bertambah tuh datanya. Ini dari role ID aja kita sort. Nah, kalian lihat ya, untuk role author permissionnya create artikel, untuk role editor permissionnya edit artikel. Nah, untuk role moderator permissionnya bisa create artikel, bisa edit artikel, dan bisa delete artikel. Kayak gitu ya caranya. Jadi gampang banget, tinggal pilih role-nya apa dan kita mau ngasih permission ke role ini apa. Kalau misalnya 1 ya udah 1 aja. Kalau misalnya lebih dari 1 kasih array. Udah selesai, kayak begitu aja. Lanjut lagi, kita bakal ngisi table model has role ini, dimana isinya adalah user punya role apa sih. Contoh, Tony role-nya author, Andy role-nya editor, Ben role-nya moderator. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat dulu tabelnya ada di sini, model has roles. Ini masih kosong. Nah, kita bakal bikin ya. Gampang banget sih seharusnya bikinnya. Kita coba aja. Kita bikin Tony itu sebagai author. Nah, di sini aku bikin roots baru aja lagi. Sama kayak penjelasannya yang tadi ya, kenapa aku pakai get di sini. Kita bakal bikin assign role kayak gini aja to user. Nah, kayak gini aja. Oke, kita panggil function. Kita panggil function kurung kurawal kayak begitu. Terus kita di sini sama ya kayak tadi, $user kita mau kasih panggil siapa namanya, Tony. Ya udah, $user sama dengan user find or fail 1, karena kita tahu Tony itu ID-nya 1. Ini kayak yang aku bilang tadi ya, ini biar main cepat aja supaya kalian ngerti aja menggunakan SPT ya, bukan gimana kalian ngerti cara mengambil data user-user. Ini
Cara cepat kalian bisa milih user di combo box di view page atau halaman website kalian. Jadi ini biar cepat aja. Oke, kita udah dapat hasilnya, ini adalah si Tony. Terus kita bakal isi nih, kita kan assign role to user. Kita mau ngisi si Tony adalah author. Ya udah kita dapetin dulu. Roles author itu adalah ID-nya 1. $role sama dengan panggil role import class, udah ada seharusnya. Ya udah ada. Kita panggil lagi find or fail 1 karena admin, bukan admin, karena writer adalah 1 ya. Tony 1 kan author, bukan writer ya, author. Nah ini hasilnya adalah author. Sekarang kita bakal ngasih nih Tony ini, kita bakal bikinin role dia adalah author. Caranya gimana? Hampir sama kayak yang di atas, kita tinggal bikin aja user sign role kalau nggak salah kayak gini, $role. Udah selesai, seharusnya bener sih kayak gini. Kita coba ya, save. Kita bakal copy rootnya, kita pindahin ke sini, paste dan enter. Lihat ada error nggak? Ternyata ada error, yaitu class user not found. User not found, kita import class dulu, add model user. Oke, save. Kita coba lagi, refresh. Udah nggak ada error, seharusnya bakal keisi nih data model has role. Coba ya, tuh dapat role ID 1 adalah author, model ID 1 adalah si Tony. Jadi udah dapat Tony, role-nya adalah author. Terus kenapa ini isinya model type app model user? Ini adalah di mana sih, atau apa ya, kayak namespace model dari user yang kita pakai di sini. Ini udah otomatis keisi karena kita menggunakan ini. Oke, jadi ini dia udah selesai. Sekarang kita coba lagi Andy ini sebagai editor. Ya udah, Andy itu ID-nya 2, editor itu ID-nya 2, ini bakal jadi Andy dan ini jadi editor. Bentar ya, berisik cicak. Oke, udah diem cicaknya. Aku nggak tahu kalian kedengeran suara cicaknya ganggu itu apa enggak. Kita lanjut, editor. Nah, udah selesai. Ini hasilnya adalah Andy dan ini adalah editor. Seharusnya Andy akan punya role editor. Oke, save dan kita refresh lagi ini. Nah, kita lihat datanya lagi, refresh. Nah, lihat ini adalah si editor. Ini adalah Andy. Berarti Andy udah jadi editor. Sekali lagi, Ben adalah moderator. Nah, ya udah tinggal kalian ganti aja. Ben itu ID-nya 3. Ini moderator juga ID-nya 3. Ini bakal jadi Ben dan ini jadi moderator. Aduh, cicaknya ganggu, bentar ya. Shh. Oke, balik lagi. Ini moderator. Terus kita bakal assign role user diisi sebagai moderator. Save dan kita refresh di sini. Ini juga bakal keisi. Tuh. Moderator ini Ben, berarti Ben udah bekerja sebagai moderator. Oke teman-teman, kayak gitu aja gampangnya. Tadi kan kita bisa multiple ya, multi permission. Bisa nggak sih kita kasih multi role ke user? Harusnya bisa. Nah kita coba ya. Aku bakal bikin user baru nih di sini. Ben ini aku hapus. Aku bikin user baru $user sama dengan user create ini terus bentar, gini yang diisi adalah name, isinya aku bakal bikin user multiple role. Terus aku bikin juga di sini emailnya adalah user@email.com. Terus ini password adalah kita copy paste aja yang tadi, yaitu ini dia, copy dan string paste. Udah selesai, user bakal kebikin. Terus kita bakal isi nih di sini role-nya kan moderator. Aku mau bakal banyak-banyak, aku mau bikin banyak-banyak moderator.
ini jadi author, editor, dan moderator. Jadi dengan begini user baru ini dia bekerja sebagai author, editor, dan moderator sekaligus. Ini role 1, 2, dan role 3, jangan lupa. Ya udah, ini tinggal sama aja, kita tinggal kasih sebagai array role 1, dollar role 2, dollar role 3, save. Nah sekarang kita refresh ini, nggak ada error. Kita refresh juga ini, nggak ada error tuh. Ini author, ini editor, dan ini moderator. Model ID atau usernya ini ID-nya 444. Jadi user yang baru kita bikin punya role lebih dari 1. Sebenarnya masih ada table pivot lagi yang bisa diisi, yaitu table model has permission. Nah, kalau model has permission ini yang dilihat adalah permission yang diinginkan ada nggak sih di model itu. Jadi misalnya ini bakal bertentangan ya, bisa bertentangan dengan role has permission. Kenapa? Coba lihat. Untuk role has permission, autornya adalah create article doang. Nah, kalau kita lihat si user si Tony adalah author, berarti secara logika adalah Tony permissionnya adalah create article gitu kan. Nah, sekarang kalau kita pakai model has permission, kita bisa isi kayak gini. Tony punya permission apa aja? Misalnya create article, terus edit article. Lihat, jadinya nggak konsisten. Kalau di sini, yang role has permission, si Tony adalah author, dia cuma bisa create article doang. Itu kenapa permissionnya cuma create article. Nah, kalau kita pakai model has permission, kita bisa ngeset si Tony punya permission untuk create article dan edit article. Nah, ini salah kayak gini kan. Jadi membingungkan. Di sini Tony bisa 2, tapi di sini Tony dilihat dari role dia cuma bisa 1. Nah, ini bertentangan banget. Jadi gimana kayak gini nih? Sebenarnya kalian bebas mau pakai ini atau mau pakai ini, tergantung kayak apa sih kebutuhan project kalian, kebutuhan aplikasi kalian. Tapi kalau kita baca di SPTY ini ada best practice-nya, roles versus aduh kenapa ini. Oke, balik lagi. Internet aku udah normal, tadi kayaknya gangguan sedikit. Jadi kan ada nih best practice di SPTY ini bahwa kalau role versus permission mau bikin middleware atau sejenisnya gitu, bagusan pakai apa sih? Nah, ternyata yang bikin SPTY ini bilang bagusan sih pakai permission, jangan pakai role. Alasannya apa? Nah, ini alasannya ada yang can, pokoknya intinya lebih bagus permission. Kalau kalian mau tahu alasannya apa, di sini bisa kalian baca sendiri. Nah, karena kita mau ngikutin best practice, sebenarnya kalau kalian mau pakai yang model has permission bisa juga ya, tapi aku mau ngikutin yang best practice. Dan logikaku juga, menurut logika juga lebih masuk akal yang ini sih, lebih masuk akal yang ini sih, role has permission daripada model has permission. Soalnya kalau kayak gini bertumpu ke model bisa lebih dari model bisa banyak banget permission, walaupun dia walaupun di role sudah dibatasin permission, itu bakal jadi membingungkan. Jadi aku bakal pakai yang ini. Nah, karena aku ngikutin best practice, jadi ini nggak aku bikin ya, kita kosongin aja. Tuh, jadi di table model has permission ini kosong, kita nggak pakai table ini. Sekali lagi aku bilang itu terserah kalian, tergantung gimana kalian ngebikin aplikasi kalian. Banyak banget ya fungsi SPTY ini sebenarnya. Kalau kalian scroll ke bawah di bagian basic usage ini, kalian bisa lihat nih, give permission, assign role, sync permission, sync roles, dan lain-lain. Kalian bisa coba sendiri. Salah satunya ini revoke permission tuh. Jadi permission bisa di revoke atau dihapus dari role. Bisa juga ngapus role dari permission atau yang lain-lain. Pokoknya kalian coba-coba sendiri. Yang mana intinya revoke, remove artinya ngapus deh kayaknya. Ngapus apa dari apa, kayak begitu. Oke, terus ini lumayan penting nih yang mungkin perlu kalian lihat.
ada banyak metode-metode yang bisa digunakan. Misalnya kita kalau pakai get permission names ini kita bisa ngedapetin nama-nama permission yang dimiliki oleh user. Tuh, kita coba lah ya. Kita bakal bikin roots baru aja. Root get, aku bikin aja specie des method kayak gini. Apa namanya, function, terus ini kita bakal coba $user sama dengan user find or fail 1. Nah, kita panggil si Tony nih. Nah, kita bisa $user, kita panggil aja metodenya, misalnya get permission names. Jadinya kayak apa sih? Nah, terus kita dd-in aja, dd save, hasilnya adalah kita pindah ke specie method, enter. Nah, kalian lihat untuk model user ternyata nggak punya permission. Kenapa? Ya kayak yang aku bilang tadi, kita nggak pakai model has permission, yang kita pakai adalah role has permission. Jadi kalau kita memanggil metode get permission name, hasilnya adalah string kosong karena nggak ada datanya. Oke, kita coba yang lain. Permission ini pasti juga nggak bisa. Kita lihat aja get permission via roles. Ini artinya adalah mendapatkan permission dari role yang dimiliki oleh si user. Yaudah, aku coba aja copy dan paste ke sini. Coba save dan ref. Tuh, kalian lihat ternyata permission dari si user yang lagi login ini, yaitu Tony. Si Tony punya permission yang namanya adalah create article, didapatkan dari roles dia sebagai author. Itu cara pakainya. Terus masih banyak lagi nih. Ternyata kayak gini. Kita bisa mendapatkan user yang role-nya adalah writer aja. Nih kayak gini. Ya. Permission juga ini mendapatkan user yang permissionnya adalah edit artikel dan lain-lain. Kalian bisa coba sendiri ya, ada banyak banget di sini. Silakan kalian otak-atik supaya bisa belajar sendiri. Ini dia topik utama di video ini, yaitu kita bakal pakai specie Laravel permission sebagai middleware kita. Untuk penggunaan middleware ada dua ya, default middleware dan package middleware. Kita bakal bahas satu persatu dulu. Sekarang aku mau bahas yang default middleware dulu. Ini ternyata gampang banget kalau ada default middleware. Kita bisa mencegah orang untuk mengakses roots tertentu dengan menggunakan kayak gini, can publish article. Kalau kita kan create, update, create, edit sama delete, jadi kita bisa taruh can create article, can edit article, can delete article, kayak begitu ya. Oke, untuk memperjelas, aku udah bikin catatan kayak gini. Jadi kita punya 3 user, Tony, Andi, Ben. Masing-masing adalah author, editor, dan moderator. Nah, di sini kalau Tony permissionnya bisa create article. Andy permissionnya edit artikel, sedangkan Ben bisa semuanya, create, edit, dan delete artikel. Nah, secara logika kalau punya permission kayak gini berarti kan Tony cuma bisa ngakses fitur create article, Andy cuma bisa ngakses fitur edit artikel, sedangkan Ben bisa ngakses semua fitur yang berkaitan dengan tentang artikel. Gitu logikanya ya. Jadi rule kita kayak begitu. Kita bakal bikin batasan dengan menggunakan middleware supaya masing-masing orang yang punya permission bisa mengakses fitur-fitur yang udah dibatasin middleware-nya. Oke, langsung aja kita bakal bikin roots-nya dulu. Roots-nya sederhana aja, cuman bikin kayak begini aja. Root, ingat ya, metode ini masa bodoh karena kita cuman pengen belajar Laravel specie permission, bukan belajar tentang HTTP request, method, dan lain-lain. Oke, di sini aku bakal sebut create article, terus sederhana aja, aku bakal bikin di sini function daydump. Ini adalah fitur create article hanya bisa diakses oleh
author atau moderator gitulah ya. Karena ini gini create artikel, author dan moderator yang bisa. Oke, terus bikin yang kedua, aku copy aja biar cepat, paste di sini rootnya edit artikel. Di sini juga ini adalah fitur edit artikel, hanya bisa diakses oleh editor atau moderator. Terus yang ketiga kita bikin juga rootnya namanya delete artikel. Di delete artikel ini ada tulisan ini adalah fitur delete artikel, hanya bisa diakses oleh moderator. Jadi cuma moderator aja yang bisa akses. Oke, save. Nah, sekarang kita coba masing-masing root ini udah berjalan apa enggak. Buka di sini, kita ketik create dash article. Nah, ini adalah fitur create article, hanya bisa diakses oleh author atau moderator. Oke, berjalan. Terus kita bikin edit. Juga edit artikel, hanya bisa diakses oleh editor atau moderator. Ini sekarang delete artikel, hanya bisa diakses oleh moderator. Berarti roots kita udah jalan dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita bakal coba membuat middleware-nya pakai kayak gini. Nah, gampang banget nih. Karena ini root group dan kita nggak pakai root group, jadi kita bisa satu persatu nulisnya sama kayak yang udah aku bahas di pembahasan Laravel pemula ya, yang ngebahas tentang middleware. Nah, yang diketik gampang aja, panah, terus middleware, kita ketik can.2, terus create spasi artikel sesuai dengan nama permission yang kita bikin. Terus ini juga aku copy aja biar cepat, paste, paste. Nah, di sini edit artikel. Ini juga paste, di sini delete artikel. Jadi dengan begini kita bisa nyimpulin bahwa fitur create artikel cuma bisa diakses sama orang yang punya permission create artikel. Sorry, maksudnya bukan orang yang punya permission ya, tapi role yang punya permission create artikel, karena kita pakai ini ya, role permission. Oke, anggap aja kayak begitu. Terus middleware ini cuma bisa diakses sama edit role yang punya permission edit artikel, dan ini cuma bisa diakses sama role yang punya permission delete artikel. Oke, sekarang kita bakal coba ke create artikel dulu. Di sini aku ganti lagi jadi create artikel. Hasilnya adalah 403. Kenapa? Karena kita lagi nggak login sebagai apa-apa. Sekarang logikanya lagi, kalau kita lagi nggak login, otomatis kita bukan orang yang punya permission apa-apa, makanya kita nggak lolos dari middleware ini. Oke, sekarang kita bakal coba login sebagai user. Aku ingetin lagi, aku nggak bakal bikin form atau nggak bakal bikin view page, karena itu bakal bikin lama. Jadi kita bisa bikin login sesuka kita. Kita login sebagai apa bisa di Laravel. Kalau kalian belum tahu caranya gampang banget kayak gini aja. $user sama dengan find or fail. Kita mau login sebagai apa nih? Aku bakal login sebagai mana dia? Tony. Nah, aku login sebagai Tony. Ingat, Tony adalah author. Berarti aku login sebagai author ya. Nih, 1. Nah, ini sekarang aku login sebagai Tony. Tony. Terus, gimana bikin cara loginnya? Bikin aja kayak gini. Auth .2.2 login, terus $user. Nah, ini artinya kita login sebagai Tony. Udah selesai. Save. Dan lihat, kita refresh. Kalau to define function find or fail. Oke. Aku lupa di sini nambahin modelnya. User.2.2 find or fail. Ya. Sorry teman-teman, kalian jangan lupa kayak aku juga masukin modelnya di sini. Oke, ulang, save dan refresh. Lihat, sekarang aku bisa ngakses fitur create artikel. Kenapa? Karena aku udah punya karena aku udah punya permission create artikel karena lagi login sebagai Tony ya.
Sekarang aku coba akses edit artikel. Seharusnya nggak bisa karena aku yang lagi login sebagai Tony ini bukan editor yang punya permission edit artikel. Coba ya. Sekarang kita bakal pindah ke halaman edit artikel. Enter, hasilnya adalah 403. Karena apa? Kayak yang aku jelasin tadi. Aku login sebagai Tony, aku nggak punya permission edit artikel. Terus kita coba delete artikel. Delete artikel gimana? Tuh sama. Action is unauthorized. Kenapa? Karena aku bukan user yang punya role, dan role yang aku miliki itu nggak punya permission delete artikel. Oke, jelas ya. Sekarang aku supaya lebih jelas lagi, aku bakal login sebagai user lain. Ini aku komen-komenin dan kita logout dulu. Cara logoutnya gampang banget, kayak gini aja. Save dan refresh. Nah, sekarang seharusnya kita lagi nggak login sebagai apa-apa. Tuh, delete artikel pun 403 karena kita udah logout, bukan login lagi sebagai Tony. Oke, sekarang aku komenin yang logout. Aku login lagi sebagai si Andy. Dan kita login sebagai Andy, yang mana Andy itu adalah editor. Nah, save. Sekarang kalau kita refresh create artikel seharusnya masih 403 juga karena kita editor bukan artikel. Kita nggak bisa create artikel. Kalau aku pindah ke edit artikel, kita bakal bisa tuh karena kita editor. Kalau aku delete artikel nggak bisa karena lagi-lagi aku editor. Oke, jelas banget ya sampai sini. Sekarang aku coba lagi login sebagai band, yaitu moderator. Logout dulu, terus kita login lagi. Di sini fan or file 3 ini sebagai band. Kita login sebagai band yang mana adalah moderator. Seharusnya kalau moderator bisa ngakses semua fitur ini karena moderator punya permission, mana yang aku tulis nih, karena moderator punya semua permission. Oke, kita bakal coba ke create artikel dulu, bisa. Terus kita pakai kita mau menggunakan fitur edit artikel, roots edit artikel maksudnya, bisa. Terus kita coba delete artikel, bisa juga karena kita adalah moderator yang punya semua permission. Nah, kayak gitu cara kerjanya teman-teman. Sekarang kalian udah ngerti, jelas banget, gampang banget cara menggunakan middleware di Laravel permission seperti ini. Oke, sekarang aku logout dulu, refresh. Nah, udah nggak bisa lagi ngakses karena kita udah logout. Jadi begitu aja teman-teman, default middleware cara penggunaannya pakai ken.2 apa nama permissionnya. Middleware yang kedua adalah package middleware. Nah, kalau package middleware ini penggunaannya lebih luas lagi, teman-teman. Kalau yang default middleware kan cuman by permission doang. Nah, kalau package middleware kita bisa menggunakan middleware ini mengacu pada role, permission, atau role atau permission. Jadi bisa lebih luas lagi middleware kita. Oke, supaya lebih jelas kita langsung aja praktek nih. Kita harus nambah ini di protected root middleware yang berada di file app http kernel.php. Oke, langsung aja kita copyin ini. Kok copy image? Copy kok sebagai image dia, ya udahlah aku copy biasa aja, Ctrl C, terus buka file ini. App http kernel. Nah, kita cari bagian root middleware. Kita lihat root middleware itu, scroll aja, ini dia di paling bawah. Kita paste dan udah selesai nih. Kita udah rapin sedikit. Oke. Kita udah nge-paste role or permission bawaan seperti untuk middleware kita. Save dan kita lihat petunjuknya apa. This package middleware you can add them inside your app. Oke, kayaknya kita nggak perlu ada komen-komen tertentu. Udah otomatis jalan kalau dilihat dari sini ya, nggak ada diperintahin untuk menjalankan suatu komen. Yaudah, kita bakal coba aja langsung gini caranya. Middleware kita sebut, kalau misalnya kita mau pakai role, kita sebut aja middleware role.2, role apa yang boleh ngakses. Terus kalau permission sama kayak tadi, permission
role yang punya permission apa yang boleh ngakses. Sedangkan kalau ini role, permission mungkin bisa dibilang role yang bernama super admin atau permission yang punya atau role yang punya permission publish article bisa ngakses ini. Sedangkan ini role or permission ada dua pilihan. Kalau dia super admin dia bisa akses, atau kalau dia punya permission edit artikel dia bisa akses. Kayak gitulah intinya. Oke, kita bakal coba aja role titik 2 super admin. Kita bakal coba di sini, pergi ke web lagi, kita bakal ganti ya. Ganti semuanya ini. Aku komen dulu yang logout. Di sini kita bakal coba ganti role titik 2 yang bisa ngakses create artikel siapa sih? Kita bikin coba author dulu. Oke, terus kita lihat di sini bisa nggak sih koma atau ya, lihat dulu, baca dulu sebentar, mana dia. Alternatively you can spare multiple roles or permission. Oke, kalau multiple kita bisa pakai simbol pipe atau garis kayak gini. Jadi kalau misalnya mau lebih dari satu role yang boleh ngakses, kita bisa super admin atau writer. Jadi kalau misalnya kita boleh ngakses, ya, orang-orang yang punya role apa aja yang boleh ngakses lihat artikel, misalnya author dan moderator, kita bisa author, pipe, moderator kayak gini. Oke, kita coba ya, save. Kita login sebagai si Tony. Tony itu adalah author. Ini kita ganti ya, kita ganti yang editor role titik 2 editor pipe moderator, sedangkan yang ketiga ini delete artikel cuman bisa diakses oleh moderator. Oke, save dan kita coba. Ini aku udah login ya sebagai Tony. Kita coba akses fitur create article. Jadi ganti dulu create article, enter, lihat Tony bisa mengakses create article karena Tony adalah author. Sekarang aku coba Tony ngakses edit article, dia bakal 403 karena does not have right roles. Nah ini dia pesan errornya. Terus kita coba delete article, tuh sama 403 juga karena ya yang aku bilang tadi, delete article cuman bisa diakses role moderator. Oke, jelas. Sekarang kita bakal logout, save, refresh. Nah, kita login sebagai si Andy. Andy adalah editor. Nah, kalau editor jelas sama, kita udah bikin peraturan. Editor nggak boleh ngakses fitur create article 403, tapi editor boleh ngakses fitur edit article. Tuh, bisa ngakses ya. Terus kalau delete article juga nggak boleh. Tuh. Sekarang logout lagi, refresh, udah logout. Sekarang kita login sebagai si Ben, yang mana Ben adalah moderator. Nah ingat, kita udah tulis bahwa moderator bisa akses create artikel, moderator bisa akses edit artikel, moderator bisa akses delete artikel. Seharusnya semuanya bisa. Oke, ini logout dikomenin, save, dan kita coba create artikel. Ada error. Jalanin lagi komen PHP artisan serve. Nah, kita coba refresh tuh. Moderator bisa create artikel, terus moderator bisa edit artikel, dan moderator bisa delete artikel. Oke, dengan begini jelas ya kita bisa bikin middleware menggunakan role, berdasarkan role. Sekarang kita coba lagi di di package middleware, kita bakal login, kita bakal menggunakan permission sebagai middleware kita. Ini sama sih kayaknya kayak yang Ken ini tadi, kalau permission sama, tapi nggak apa-apa, kita bakal coba kita ganti. Untuk yang bisa ngakses create article, role apa aja yang boleh ngakses create article, kita coba permission create article. Ini sama aja sih semuanya teman-teman. Ini permission edit article, ini permission delete article. Udah kayak begitu doang. Save, kita coba, kita lagi nggak login
kita logout dulu ya, logout dulu, save, refresh. Oke, kita lagi nggak login sebagai apa-apa. Lihat, create artikel nggak bisa. Oh, coba refresh, tunggu. Ini kayaknya ada salah sesuatu, kita bakal coba daydump. Kita lagi login sebagai apa sih? Now, user. Save dan refresh. Oh, sebentar ya teman-teman, ini sedikit aneh. Kita lagi nggak login sebagai apa-apa, tapi kita bisa akses create artikel. Kenapa begitu? Tuh. Permission, create artikel. Coba ke edit artikel. Tuh, edit artikel nggak bisa. Oh. Nah, sorry nih, salah aku nih. Kita seharusnya logout dulu. Seharusnya udah bener ya, udah logout tadi ya. Tuh, udah kok. Sekarang kalau aku komen bisa. Berarti ya karena kita lagi di create artikel, kita logoutnya di sini coba. Alt, logout, save, refresh. Sama ya, aneh banget ini loh. Terlalu aneh. Save, create artikel. Tuh, create bisa, edit nggak bisa. Delete nggak bisa juga, cuman create ini doang yang aneh. Apa masalahnya? Create artikel. Kita coba logout lagi, refresh, create article, user is not logged in. Oke, sekarang kita coba di sini auth, dd auth user. Kita lihat kita lagi login nggak. Ternyata kita lagi login. Aduh, aneh banget ya. Kita lagi login sebagai Tony, berarti kita harus logout dulu nih di sini. Auth, logout, save, refresh. Refresh terus. Tetap login sebagai Tony. Kenapa sih Tony ini nggak mau logout? Aku lihat dulu, ada yang login sebagai Tony lagi nggak? Udah logout. Sekarang kita bakal dd auth user. Masih loh. Tuh, kita lagi nggak login nih. Tapi bisa ngakses ini. Terlalu aneh ini. Aneh banget. Jadi aku nggak tahu ya ini bug dari Speti atau gimana. Kenapa tuh masih bisa akses? Kalau aku coba ke sini lah ya, ke dashboard. Terus di dashboard aku bakal daydump auth user. Ada nggak sih lagi login sebagai apa? Masih login. Kita coba logout dulu. Auth, logout, save, refresh. Tuh, udah nol. Daydump lagi, auth user. Masih ada. Ini bandel banget ini. Wah, si Tony bandel banget asli dah. Kita coba. Tuh, nol. Sebentar ya. Kita cari dulu auth. Login. Tuh, nggak ada login, cuman di sini loh. Harus dihapus kayak gini. Terus ini kita iniin daydump of user. Tuh, aneh banget asli si Tony ini aneh. Bentar ya teman-teman, aku bakal cari tahu kenapa ini si Tony nggak mau login. Oke teman-teman, aku udah coba dan sekarang si Tony udah nggak login lagi. Kalian coba aja gini. Kalau kalian masih ada juga ya, kalau si Tony atau user apapun masih bandel, masih tetap login walaupun kalian udah logout, kalian refresh aja terus-terusan ini out logout terus, jadi dia bakal jalanin script logout terus. Kenapa? Karena mungkin aja aku lupa ngelogout pertama kali, jadi user si Tony masih nyangkut gitu.
Jadi si Tony pernah login berkali-kali, tapi aku lupa nge-logout, jadi dia masih nyangkut. Mungkin itu kemungkinan, tapi aku nggak tahu pastinya kayak mana. Jadi solusi dari aku sih, aku refresh terus-terusan supaya script ini berjalan terus-terusan. Jadi dia logout terus sampai si Tony ini habis ininya, session atau apapun dia yang nandain si Tony itu masih login. Jadi kalian coba aja kayak aku sampai 0 kayak gini. Nah sekarang kalau udah kita hapus yang ini, kita coba lagi ke fitur atau ke roots create article. Seharusnya ini nggak bisa. Create article. Lihat sekarang user is not logged in. Edit juga seharusnya delete juga. Oke, sekarang kita coba. Middleware permission create article dibutuhkan untuk mengakses fitur create article. Nah, di sini kita bakal coba login sebagai aku lupa. Kita bakal ngetik lagi kayaknya. Kita bakal login sebagai $user sama dengan user find or fail si Tony. Ini Tony ya. Terus kita bakal login login sebagai $user yang mana kita login sebagai Tony author. Oke, save, udah login, titik komanya lupa. Save. Nah, sekarang kita udah login nih. Kalau kita refresh, kita udah login dan seharusnya kita bisa mengakses create article. Oke, kita coba ke menu fitur create article. Nah, kita udah bisa mengakses fitur create article karena kita udah login sebagai Tony yang mana sebagai author dan author bisa create article. Sekarang kita coba ke edit article. Kita ke oh iya, ini kita kan udah login nih. Jangan login lagi, nanti nyangkut lagi kayak tadi berkali-kali kan. Kita komenin fitur login kita supaya nggak login lagi berkali-kali. Save dan refresh. Sebentar, author is not logged in. Aku tahu. Ternyata kita harus tetap login nih. Sedikit aneh. Oke, kita harus tetap login biar sistem atau project kita masih ngenalin kita gitu ya. Sekarang kita bakal pindah ke halaman edit article. Seharusnya nggak bisa, user does not have write permission. Nah itu dia. Terus kita pindah ke delete article. Seharusnya nggak bisa juga karena nggak punya permission. Oke, jelas. Sekarang kita log out. Di sini kita bakal log out biar aman. Save. Kita pindah ke create article. Nah udah nggak bisa, user is not logged in karena kita udah log out. Sekarang aku komenin lagi yang log out. Kita login sebagai Andy. Di sini kurungnya lupa. Kita login sebagai Andy yang mana Andy adalah editor. Nah sama contoh penggunaannya, kita ke edit article bisa, kita ke create article nggak bisa, kita ke delete article nggak bisa. Nah sekarang kita coba lagi login sebagai Ben itu moderator. Oh iya, supaya aman sebelum aku jalanin aku komenin login sebagai Ben, kita logout dulu. Aduh error lagi, jalanin lagi php artisan serve. Nah refresh. Nah, user is not logged in, udah oke, udah jalan. Sekarang kita login. Kita login sebagai Ben, refresh tuh. Ben bisa delete artikel, Ben bisa create artikel, Ben bisa edit artikel. Oke, jelas ya. Itu dia cara penggunaan middleware permission. Masih ada lagi penggunaannya apa? Penggunaannya kayak tadi, bisa role, bisa permission, atau role or permission bisa dibatasin pakai ini, pipe dan lain-lain nih. Kalian bisa coba-coba sendiri ya, tinggal baca aja gimana cara penggunaannya. Kayak yang aku udah bilang tadi, kalau kalian mau multiple role yang bisa mengakses suatu root, kalian tinggal role _2, misalnya author atau editor, kayak begitu. Ataunya pakai pipe. Permission juga, kalau mau mengakses suatu halaman atau root, wajib punya permission create article atau edit article, kayak gitulah intinya. Jadi silakan coba-coba sendiri gimana cara penggunaan middleware lainnya di sini. Terus pesan aku sih, kalian nggak wajib pakai semua middleware. Pakailah middleware yang sesuai sama
flow dari project kalian. Kalau misalnya flow project kalian middleware-nya ngelihat dari permission yang dimiliki oleh role, ya udah pakai yang permission ini. Kalau misalnya flow dari project kalian adalah middleware-nya dilihat dari role, ya udah pakai yang role. Jadi gunakan sebaik mungkin, sebutuhnya aja. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah belajar gimana cara menggunakan SPT Laravel Permission. Aku juga udah jelasin panjang lebar mulai dari konsep yang udah aku bilang tadi. Konsep itu penting banget kalau kalian mau memahami gimana cara menggunakan package ini. Jadi silakan pahamin dulu konsep yang udah aku jelasin. Kalau udah paham boleh lanjutin ke codingan. Kalau belum ya pahamin lagi, karena kalau kalian nggak paham konsep, kalian bakal bingung gimana cara menggunakan package ini. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Ini panjang, udah lumayan panjang videonya, dan aku nggak apa ya. Kayaknya aku agak kurang jelas ngejelasinnya. Jadi ya tontonlah ulang-ulang supaya kalian ngerti gimana. Soalnya ya kayak gitu, agak berbelit-belit ini pemahamannya. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.